Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel M7 Barokah. Kita bertemu, semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, pada video kali ini saya akan mengulas apa dalam video-video saya jarang sekali mengulas masalah kamar kos-kosan. Ya, sebetulnya banyak sekali WA yang ke saya yang meminta untuk didesainkan kos-kosan, tapi akhirnya yang jeketek jebles. Kebanyakan mereka yang ingin didesain kos-kosan itu ya akhirnya ya sakarpe dewe. Awal-awal memuji desain-desain Pak Eko itu bagus, sirkulasi udaranya nyaman, tetapi bertolak belakang dengan kenyataan yang diinginkan ketika pengen didesainkan kos-kosan. Dalam video ini saya bukan curhat, tetapi sekedar info saja ya, brother and bestie di mana saja berada. Biasanya yang WA ke saya itu yang diinginkan adalah bagaimana membuat kamar kos-kosan yang jumlahnya kamarnya banyak. Itu sama sekali bertolak belakang dengan keinginan mereka kalau mempunyai rumah itu pengen sirkulasi udara yang nyaman, sirkulasi cahaya yang nyaman. Tetapi ketika membuat kos-kosan mereka nggak mikir bahwa nanti yang nyewa kos-kosan itu kelepeken di jero kamar. Wes sumuk gak ono udara belas. Misalnya ini adalah contoh yang menginginkan bahwa didesainkan kamarnya ada kamar mandinya di dalam. Mereka menginginkannya itu seperti ini. Ada kamar mandinya jejer praktis wes. Lah yang di sini mungkin bisa sirkulasi udara ke sini lah, tapi kamar mandi yang di sini gimana? Pengap. Akhirnya sak kamar ini bluak ambu pesing wes karepmu. Memang mendesain seperti ini tuh yang nggak perlu ke saya, wes gambaran dewe iso. Apalagi yang contohnya yang ini, contohnya ini malah lebih aneh lagi ya. Inilah yang banyak dibuat oleh orang-orang. Jadi di kamarnya sini, kamar mandinya berada di sini, tidak ada cahaya dan udara sama sekali yang ke sini. Ya akhirnya dari sak kamar ambune pesing ambune wes karepmu. Model yang dua berhadapan-hadapan seperti ini, jendela yang di sini itu tidak ada gunanya. Mau dibuka itu kemana? Wah, nggak ada udara dan cahaya sini. Ya hanya kegelapan yang ada. Lah tetapi kalau yang nyewa itu kan juga terpaksa semua. Mereka itu kalau punya rumah sendiri ataupun dekat rumahnya ya wes nggak ngekos. Nah akhirnya mereka ya dengan terpaksa. Tapi hati ini tuh ngedumel, ngati ini tuh gerundel. Kos-kosan kok koyok ngene iki. Nah akhirnya secara tidak langsung itu yang punya kos-kosan ya kena apa? Ya kena omelan dalam hatinya yang nyewa itu. Tetapi sekarang sudah saya antisipasi agar saya tidak pusing. Dulu masih saya layani, awal-awal saya buatkan desain seperti ini. Iyalah ketika mau saya sodorkan ditolak. Lah kalau segini kan kamarnya jadi cuma 4 Pak. Mereka menginginkan tuh kamarnya banyak, tetapi nggak mikir udara dan cahaya. Nggak mikir lek sing nyewa itu sumuk panas gak oleh hawa apa-apa. Kalau sekarang ya saya antisipasi dari awal WA. Kalau mau buat kos-kosan saya tanya dulu, saya kasih tahu dulu, Pak, Bu, kalau Anda menginginkan kamar yang banyak saja, mohon maaf saya tidak bisa, karena itu bertentangan dengan YouTube saya, bertentangan dengan hati nurani saya. Nanti saya tuh kena ikut dosanya. Kenapa kok gitu? Lah iya yang desain saya, kemudian yang ngerasakan nggak enaknya yang nyewa. Walah nanti pertanggungjawabannya di akhirat itu soro, susah. Dengan model yang kayak gini, yang tidak ada cahaya, yang tidak memiliki cahaya dan udara sirkulasinya, yang dipentingkan hanya kamarnya banyak, ini bisa 1, 2, 3, 4, ada 8 kamar. Ini juga dengan model yang sumpek, peteng dedet koyok ngene iki, iso 4 kamar. Tetapi dengan sirkulasi udara dan cahaya yang nyaman, kemudian behavioralnya dipikir, bagaimana interaksi sosial antar kamar kosnya sehingga tidak bertengkar, dipikirkan. Itu cuma ada 4 kamar, itu nggak mau. Ya karepmu, ojo nang aku, gambaran dewe. Sobat M7 semuanya, kalau yang tadi adalah contoh denah yang tidak ideal. Saya tidak mengatakan bahwa denah itu salah. Yang dipikirkan kan yang penting bisa untuk dihuni, ada yang nyewa. Ya banyak yang nyewa, yang butuh banyak. Tetapi kan terpaksa. Sobat M7 semuanya, ini adalah contoh sirkulasi udara yang nyaman. Masuk ke sini, di sini itu masih ada terasnya. Jadi di sini ada jendela, di sini adalah halaman. Kemudian masuk ke sini, ini bisa untuk kasur dan mungkin lemari. Kemudian di sini masuk ke kamar mandinya seperti itu, dan posisi kamar mandinya behavioralnya nyaman, masih ada bak mandinya sehingga nyaman. Kemudian kamar mandinya itu ada sirkulasi, ada ventilasi udara dan cahaya yang mengarah ke terasnya.
Demikian juga yang berada di sebelah sini. Dipikirkan juga bahwa yang nyewa itu, itu tiap hari juga harus nyaman. Tangan kanan harus dekat dengan bak mandi. Kalau seperti ini juga harus berada di tangan kanan bak mandinya, sehingga harus diatur. Jangan rumahnya sendiri saja yang dipikirkan harus nyaman, tetapi kos-kosan itu yang nyaman. Kalau dibuat skema tanpa atas, jadi seperti ini. Kamar mandinya mempunyai sirkulasi udara dan cahaya berada di sini. Kamarnya pun masih ada udara dan cahaya. Yang berikutnya ini adalah model untuk atapnya. Seperti ini model ketika masih ada temboknya saja, belum ada atapnya. Masing-masing mempunyai sirkulasi udara dan cahaya yang segar. Kalau Anda semuanya mempunyai banyak rezeki, terus membuat kos-kosan seperti ini, insya Allah Anda itu akan didoakan terus oleh yang ngekos. Alhamdulillah Pak Haji Sukir. Kalau kos-kosannya nyaman seperti ini, yang nyewa itu juga kerasan. Walaupun tetap dalam keinginannya ingin mempunyai rumah sendiri, tetapi ketika dia belum mempunyai sendiri dan ngekos di sini, yang ada dalam pikirannya itu adalah, ya Allah, enak sekali kos-kosannya ini. Semoga Pak Eko nanti rezekinya banyak dan lancar sehingga bisa membangun kos-kosan yang nyaman seperti ini. Loh Pak, apa ada model genteng untuk kos-kosan yang nggak nyaman? Ya ini contohnya. Gentengnya cuma dibuat lurus seperti ini. Ya memang biaya untuk membuatnya ini sangat murah sekali. Terus jadi. Tapi kamarnya jadi gelap gulita, tidak ada sirkulasi udara dan cahaya. Ya kasihan toh, nggak ada peri kemanusiaannya sama sekali. Nah, bagaimana model genteng untuk kos-kosan agar udara dan cahayanya bisa masuk? Ya seperti ini contohnya. Ya memang lebih dibutuhkan dana yang lebih banyak. Tetapi Anda akan ikut andil dalam kenyamanan orang-orang yang nyewa. Ada doa-doa yang dilantunkan untuk Anda, untuk keselamatan dan barokahnya rezekinya. Nah, misalnya seperti ini, ada sirkulasi udara dan cahaya yang masuk dari sela-sela ini, walaupun tidak banyak, tetapi ada cahayanya, ada udaranya yang ke sini, yang ke lorongnya sini. Demikian juga yang ini. Memang yang sebelah sini mungkin ada penerangan yang melalui atap kaca dikit-dikit, tetapi yang ke kamarnya ini mempunyai udara dan cahaya. Jadi seperti ini masuk ke kamarnya sehingga tidak gelap kamarnya itu. Kemudian kalau membangun kos-kosan, ya usahakan mempunyai fasilitas umum. Mungkin dapur bersama ataupun jemuran bersama. Ya walaupun dapur bersamanya kecil untuk goreng-goreng endok, buat mie, makanan kos-kosan, nah itu buatin seperti itu. Sobat M7 semuanya, apabila Anda ingin mengetahui bagaimana denah-denah kos-kosan yang enak, yang ideal, saya sampaikan ini adalah yang ideal, jangan salah paham. Masuk saja ke channel saya, kemudian klik playlist, kemudian cari untuk yang playlistnya adalah kos-kosan. Nah, di sini ada lengkap bagaimana kos-kosan yang nyaman, yang ideal. Silahkan dipilih. Insya Allah semuanya kos-kosannya mempunyai sirkulasi udara yang nyaman dan sehat, yang memanusiakan manusia. Nah, Sobat M7 semuanya, demikian review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.